Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi artikel. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyusun artikel. Pada materi ini saya akan jelaskan bagaimana cara menyusun artikel. Sekarang menyusun artikel dengan memperhatikan fakta. Dalam menyusun artikel, kita harus sesuaikan dengan fakta. Kemudian kita sesuaikan dalam penyajian artikel itu sendiri. Selanjutnya, konstruksi artikel atau sistematika artikel terdiri dari judul, pembuka, isi, penutup atau kesimpulan. Sedangkan langkah menyusun artikel itu terdiri dari 6. Ini secara umum, yaitu 1. Menentukan tema, 2. Menetapkan tujuan, 3. Menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, kemudian menentukan opini-opini berdasarkan fakta, menyusun opini dan fakta menjadi artikel, kemudian membuat kalimat kesimpulan berdasarkan opini. Adapun penyajian artikel, yaitu 1. Menggunakan kutipan itu pada kata-kata seseorang yang biasa dengan tandanya adanya tanda petik. Kemudian kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta tersebut. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya mungkin, rasanya, kiranya, dan lain-lain. Kemudian keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, misalnya sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lainnya. Nah, sekarang cara menyusun artikel. Cara menyusun artikel ini saya peruntukkan untuk bagi penulis pemula. Jadi saya harapkan nanti setelah mendapat materi ini, kalian dapat menyusun atau membuat artikel. Nah, cara menyusun artikel bagi penulis pemula, pertama itu menentukan tema, menentukan judul, menyusun kerangka artikel, mencari referensi, kemudian tulislah ide yang kita miliki tanpa ada rasa takut. Kemudian langkah cara menyusun artikel selanjutnya, yaitu yang keenam, bayangkan jika kita sedang berbicara dengan pembaca. Kemudian ketujuh, buatlah paragraf yang tidak terlalu panjang. 8, tulislah pengantar artikel. 9, tambahkan foto penunjang. 10, membaca ulang artikel yang kita tulis atau mereviewnya. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, sekarang menyusun artikel, saya akan jelaskan satu persatu. Menyusun artikel yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, dalam menentukan tema, usahakan tema yang kamu pilih itu tema yang kalian kuasai. Hindari dalam menulis artikel temanya yang aneh atau yang awam bagi kalian, karena itu akan membuat kalian mengalami kesulitan. Bahkan bisa saja kamu tidak bisa menyelesaikan artikel itu sampai selesai. Sebaiknya kalian memilih tema yang benar-benar kalian kuasai, sehingga kalian akan enjoy untuk menulis artikel, karena kalian sudah tahu jika kita mengerjakan sesuatu yang kita kuasai, itu akan lebih menikmati mengerjakannya. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan judul. Dalam menentukan judul, buatlah judul itu semenarik mungkin. Karena judul adalah hal yang pertama kali dilihat oleh orang ketika ingin membaca sebuah artikel. Jadi judul itu sangat penting bagi pembaca supaya terpikat dengan tulisan yang kalian buat. Ketiga, yaitu menyusun kerangka artikel. Kerangka itu adalah garis-garis besar yang akan kalian tulis. Jadi setelah menentukan tema, menentukan judul, kalian harus menyusun kerangka. Jadi tulislah dulu seluruhnya poin-poin yang penting atau poin-poin yang akan kamu tulis ke dalam artikel. Kemudian dari poin-poin itu kamu kembangkan menjadi sebuah tulisan yang menarik. Selanjutnya, cara membuat artikel yang keempat yaitu mencari referensi
atau bahan-bahan yang akan kita tulis ke dalam artikel. Nah, sebelum membuat kerangka artikel yang kita buat untuk dituangkan dalam sebuah tulisan, sebaiknya kita mencari referensi sebanyak mungkin untuk kita baca terlebih dahulu. Jadi ketika kita mulai menulis artikel, kita tidak akan menemui kesulitan. Kita bisa mencari referensi dengan membaca buku, karena dalam membaca buku kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menulis. Selain itu, jangan hanya terpaku pada satu referensi, akan tetapi carilah beberapa referensi agar bisa membuat artikel kita lebih menarik. Kemudian, ketika membuat sebuah artikel, tulislah ide yang kita miliki tanpa takut salah. Jadi semua ide yang berkaitan dengan apa yang akan kita tulis, segeralah ditulis. Jangan pikirkan dengan yang lain-lain. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan tulisan artikel yang sesuai dengan EYD? Nah, untuk EYD sebaiknya kita pikirkan jika ide yang kita miliki sudah ada. Ya, sudah kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Karena dalam membuat sebuah artikel, hal yang harus kita miliki yaitu rasa percaya diri dan harus mempunyai keberanian untuk menulis. Hilangkan rasa takut untuk menuangkan ide untuk menjadi sebuah tulisan, baik itu artikel maupun dalam menulis yang lainnya. Kemudian cara selanjutnya yaitu ketika kita menulis artikel, bayangkan bahwa kita sedang berbicara dengan pembaca. Tahukah kalian bahwa ketika membuat artikel, kita harus menyadari bahwa artikel yang kita buat tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk pembaca. Nah, oleh sebab itu, gunakanlah kata-kata yang mudah dan mudah atau dipahami oleh pembaca, tidak mengalami kesulitan, dan pembaca bisa mencerna artikel yang kita tulis. Dan menyusun artikel yang ketujuh, yaitu buatlah paragraf yang tidak terlalu panjang. Nah, hal inilah yang sangat penting untuk diperhatikan agar tulisan kita sesuai dengan tema dan tidak melebar kemana-mana. Nah, usahakan kita dalam membuat artikel dalam satu paragraf, buatlah maksimal itu 4 kalimat lah. Ya. Nah, jika hal itu kita lakukan dan terbiasa, otomatis kita akan bisa menjaga tulisan kita agar bisa membedakan mana yang dianggap penting dan dianggap yang tidak penting. Jangan terlalu terpaku dengan jumlah kata ketika menulis artikel atau menulis karya yang lainnya. Buatlah kalimat yang tidak terlalu panjang, tapi jelas dan mudah dimengerti. Kemudian, selanjutnya tulis pengantar artikel. Nah, dalam menulis pengantar artikel yang kita buat, usahakan pembaca dapat memastikan isi artikel apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena pembaca akan mencari tujuan dari artikel yang akan dibacanya. Nah, oleh sebab itu, buatlah satu paragraf pengantar yang memberikan informasi tentang latar belakang dan tujuan artikel di awal artikel. Nah, salah satu cara yang biasa dipakai penulis untuk menarik rasa penasaran pembaca adalah dengan menyelipkan kalimat tanya di awal seperti, pernahkah Anda bertanya bagaimana cara menulis pengantar artikel yang baik? Nah, ini juga baik sebagai transisi ke artikel inti nantinya. Kemudian, tambahkan foto. Nah, berilah gambar pada artikel yang sesuai dengan topik. Akan membuat artikel kita semakin menarik. Misalnya kita membuat sebuah benda, maka biasanya kita beri gambar bagaimana cara menyusun benda tersebut. Tetapi kebanyakan pada saat ini gambar si penulis yang dibuat ke dalam artikel. Kemudian baru kita membaca ulang artikel yang kita tulis atau mereviewnya. Nah, setelah artikel sudah selesai,
dan tidak ada pembahasan yang ingin ditambahkan lagi, nah selanjutnya kita mereview atau membaca ulang ya artikel yang sudah kita tulis. Caranya yaitu dengan cek ulang apakah tulis sudah benar atau masih salah. Benar EYD-nya sudah benar atau tidak. Nah, baru artikel kita bisa disebut kita terbitkan ke dalam media massa atau yang lainnya. Demikianlah materi kita kali ini, yaitu menyusun artikel. Mudah-mudahan setelah mempelajari menyusun artikel ini, kalian dapat membuat artikel sendiri. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.